Aku hanya berdiri di mulut sumur dan kencing ke dalamnya. Tak disangka, peti mati kuno malah mengapung dari dasar sumur. Aku kaget. Belum selesai buang air kecil, langsung lari balik badan. Tunggu, kau orang pertama yang melihat peti mati ini. Menurut aturan, kau harus bersumpah setia dengannya. Kakek langsung menggigit jari tengahku hingga berdarah, lalu meneteskan darahku ke peti mati itu. Detik berikutnya, peti mati itu perlahan tenggelam kembali ke dasar sumur. Setelah itu, kakek jatuh sakit. Sebelum meninggal, kakek berpesan 3 hal padaku. Pertama, setelah kematiannya, aku harus meneteskan darahku ke dalam sumur setiap hari. Kedua, jangan keluar rumah saat malam hari. Ketiga, berikan 3 batang dupa pagi dan sore untuk patung kayu anti petir di rumah. Setelah menyampaikan pesannya, kakek menghembuskan napas terakhirnya. Saat aku lahir, aku sebenarnya bayi lahir mati. Punggungku juga memiliki tato peti mati yang aneh. Entah dari mana, kakek membawakan sebotol darah segar dan meminumkannya padaku. Itulah yang menyelamatkan hidupku. Meskipun aku penuh dengan pertanyaan, aku tidak berani melanggar pesan kakek. Waktu sangat berharga, sangat berharga. Begitulah, aku hidup dengan tenang hingga usia 18 tahun. Seperti biasa, aku memberikan 3 batang dupa ke patung di meja altar. Lalu meneteskan beberapa tetes darah ke dalam sumur di halaman. Aku berbaring di tempat tidur, bersiap untuk tidur. Tapi saat itu, dari sumur tua di luar rumah, terdengar suara, lalu aku mencium aroma aneh. Pada saat yang sama, anjing tua di halaman menggonggong dengan keras. Sebelum aku sempat keluar untuk memarahinya, ia tiba-tiba menoleh ke arah pintu halaman yang tertutup rapat. Lalu seluruh tubuhnya gemetar hebat. Gonggongan kerasnya berubah menjadi rengekan. Lalu ia melompat pagar dan kabur dengan ekor di antara kedua kakinya. Pada saat itu juga, aku melihat pintu halaman yang tertutup terbuka tanpa suara. Kemudian, 8 sosok kekar mengangkat tanduk merah masuk. Di samping tandu ada seorang wanita tua dengan riasan tebal dan bunga merah besar di kepalanya. Aku sudah ketakutan setengah mati, karena aku menyadari bayangan di bawah kaki wanita tua itu bukan bayangan manusia, melainkan musang kuning yang berdiri seperti manusia. Nyonya Rubah, Tuan Tua Kuning mengutus kami untuk menjemput Anda ke pelaminan. Suara melengking wanita tua itu terdengar. Suara aneh dari dalam sumur semakin cepat. Samar-samar, aku seperti mendengar dengusan dingin seorang wanita dari dalam sumur. Melihat situasi ini, wanita tua di luar mengalihkan pandangannya padaku, menunjukkan ekspresi galak, lalu berkata dengan dingin, "Nyonya, Tuan Tua kami telah menunggu Anda selama 18 tahun. Sekarang anak ini sudah berusia 18 tahun. Anda tidak perlu menjaganya lagi. Jika Nyonya tidak mau ikut kami kembali, maka kami terpaksa mencelakai anak ini." Kata-kata wanita tua yang buruk rupa itu membuatku terkejut. Apa urusannya denganku? Tapi sebelum aku sempat bicara, pintu ruang tamu didobrak dengan kasar. Nenek tua yang masuk menatapku tajam. Sesaat kemudian, rasa iri dan tamak di matanya tak dapat disembunyikan. "Harum, harum 10 li, 100 siluman berebut." Sambil berkata begitu, nenek tua itu menerjangku. "Nyonya telah menjagamu selama 18 tahun. Kebetulan bisa menggunakan aroma tubuhmu untuk menutupi aroma Nyonya. Meskipun terlihat berusia 70 atau 80 tahun. Gerakan nenek tua itu sangat lincah. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depanku. Tak memberiku kesempatan untuk menghindar. Kuku-kukunya yang tajam mencakar ke arah leherku. Di saat genting ini, akhirnya terdengar gerakan dari sumur di halaman. Sebuah rantai hitam melesat keluar dari sumur. Seketika melilit pinggangku. Tanpa persiapan, aku langsung ditarik ke dalam sumur. Lalu, aku merasakan tangan yang dingin dan lembut menyentuh tubuhku, membuatku menggigil tanpa sadar. Pada saat yang sama, aku merasakan sengatan di leherku. Aroma harum yang aneh memenuhi hidungku. Aku bahkan bisa merasakan napasnya yang begitu dekat. Sepertinya dia sedang menghisap esensiku. Kesadaranku perlahan memudar, dan segera jatuh ke dalam kegelapan. Dalam keadaan setengah sadar, sepertinya aku mendengar jeritan nenek tua yang buruk rupa itu. Lalu aku bermimpi panjang. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang wanita yang sangat cantik. 9 ekor melambai di belakangnya. Lembut dan menggoda, cantik dan menawan. Semua kata-kata indah di dunia tidak dapat menggambarkan 1/10.000 keindahannya. Sampai saat ini, aku baru benar-benar mengerti apa yang disebut kecantikan yang membawa bencana. Tatapannya padaku aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Akhirnya berubah menjadi helaan napas. "Jagalah aku selama 9 hari. Jangan biarkan apapun mendekatiku. Anggap saja itu sebagai balasanmu atas jasa penyelamatanku dulu." Apa maksudnya? Sebelum aku sempat mencerna semuanya, aku terbangun. Saat membuka mata dan melihat sekeliling, aku langsung tertegun. Ini adalah sebuah gua di dalam sumur. Sebuah peti mati tergantung di udara. Di sekeliling peti mati terukir pola rumit yang padat. Selain itu, ada rantai hitam yang mengunci peti mati di sekitarnya. Langit di luar sudah terang.
Aku berdiri, dan memanjat rantai ke atas peti mati. Aku melihat seorang wanita cantik terbaring diam di dalam peti mati. Dia adalah Nyonya Rubah dalam mimpiku. Setelah tenang sejenak, mencium aroma harum yang memancar darinya. Aku tersenyum pahit dan menghela napas. Dalam mimpi, dia memintaku untuk menjaganya selama 9 hari. Tapi nenek tua yang buruk rupa itu juga mengatakan, harum 10 li, 100 siluman berebut. Dengan perasaan kesal, aku berjalan ke kedalaman gua. Aku melihat sekeliling, dipenuhi makam. Ini adalah pekuburan di belakang desa kami. Jaraknya sekitar 1 li dari desa. Kakekku dimakamkan di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah aku pingsan tadi malam. Lalu aku menoleh ke peti mati di dalam gua. Aku ragu sejenak, lalu bergegas kembali ke desa. Meskipun aku tidak tahu mengapa Nyonya Rubah ingin aku menjaganya selama 9 hari. Aku pasti tidak akan meninggalkannya. Lagi pula, dia telah menyelamatkanku. Tapi aku harus kembali ke desa dulu, dan menjelaskan hal ini kepada orang tuaku. Ketika aku kembali ke desa, ayah dan ibuku sedang panik mencarimu ke seluruh desa. Setelah melihatku, mereka akhirnya lega. Sesampainya di rumah, aku melihat rumah berantakan. Anjing kuning tua ketakutan di depan pintu. Tanduk pengantin yang dilapisi kertas merah itu ada di halaman. Bersama bangkai musang gemuk berdandan tebal. Ku segera mengemasi beberapa barang bawaan, dan mendesak orang tuaku untuk segera pindah ke kota. Aku berjanji akan menemui mereka 9 hari lagi. Mereka akhirnya pergi ke kota dengan berat hati. Tanpa beban lagi, aku sedikit lega, membawa ransel. Aku cepat-cepat meninggalkan desa, dan berlari ke gua di pekuburan. Di dalam ranselku, selain pakaian dan biskuit, ada juga tali merah, paku kayu persik, dan koin tembaga. Ini semua peninggalan kakekku. Di buku catatan kakekku, tercatat banyak hal tentang Feng Shui, termasuk beberapa cara untuk mengatasi hal-hal gaib. Saat kecil, aku sangat tertarik dengan hal-hal ini dan sering diam-diam membacanya. Bisa dibilang aku belajar sendiri, tapi aku belum pernah mempraktikkannya. Aku mengambil sebungkus abu dupa dari ranselku, dan menaburkannya secara merata di sekitar pintu gua. Lalu aku mengambil lonceng dari tasku, dan memasangnya di atas pintu gua. Setelah melakukan semua ini, aku mengeluarkan beberapa biskuit dan memakannya. Setelah beberapa saat, aku berjalan ke peti mati. Aku menggigit ujung jariku dan mengeluarkan beberapa tetes darah. Meneteskannya ke bibir wanita di dalam peti mati. Tadi malam aku ingat nenek tua itu bilang, darahku bisa menekan aroma aneh di tubuhnya. Ketika darah menetes ke bibir wanita cantik ini, dengan cepat darah itu meresap ke dalam mulutnya, seolah-olah dia menyedotnya sendiri. Kemudian, aroma aneh di tubuhnya benar-benar berkurang. Dengan begini, menjaganya selama 9 hari bukanlah hal yang sulit. Angan-angan memang indah, kenyataan memang pahit. 3 hari kemudian, aku tertampar keras oleh kenyataan. Aku menyadari efek darahku semakin berkurang. Pada awalnya, beberapa tetes darah bisa bertahan selama setengah hari. Tapi sekarang, hampir setengah mangkuk darah hanya bisa bertahan kurang dari 1 jam. Jika terus begini, meskipun aku kehabisan darah, aku tidak akan bisa bertahan sampai hari ke-9. Benar saja, di malam keempat, terdengar suara-suara aneh dari luar gua. Aku berjalan pelan-pelan ke mulut gua, dan mengintip keluar. Di bawah sinar bulan yang samar, kulihat seekor musang kuning gemuk, panjangnya lebih dari 1 meter. Ia berdiri di atas sebuah makam, mengendus-endus seperti anjing pemburu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mata musang kuning gemuk itu berbinar, dan perlahan mendekati gua. Melihat itu, aku semakin tegang. Satu tanganku menggenggam erat ukiran kayu rubah yang tersambar petir, sementara tangan lainnya memegang beberapa paku kayu persik. Musang kuning gemuk itu sangat berhati-hati. Meskipun ia menemukan gua ini, ia tidak langsung masuk. Ia mengamati sebentar dari luar, baru kemudian dengan hati-hati berjalan ke arah gua. Kakek tua, kau sudah tua, masih ingin menikahi siluman rubah. Sungguh sia-sia. Secerca keserakahan melintas di mata musang kuning itu. Saat ia sampai di mulut gua, kakinya menginjak abu dupa yang telah kutebarkan sebelumnya. Bersamaan dengan suara seperti minyak menggoreng, musang kuning itu melompat-lompat kesakitan di mulut gua sambil berteriak. Abu dupa ini, kukumpulkan sejak kecil dari dupa yang kubakar untuk patung Dewi. Tak disangka, efeknya luar biasa. Tapi hanya dengan ini saja tidak cukup untuk mengalahkan musang kuning ini. Jelas tidak mungkin. Musang kuning gemuk itu menarik napas dalam-dalam. Perutnya yang gemuk, kini menggembung seperti balon yang ditiup. Apa yang ingin dilakukannya? Saat aku sedang bingung, tindakannya selanjutnya membuatku terkejut. Si brengsek itu, kentut ke arah gua. Jika aku tidak menahan napas tepat waktu, mungkin aku sudah pingsan karena kentut busuk itu. Meskipun begitu, masih ada sedikit bau busuk yang masuk ke hidungku. Seketika perutku mual, abu dupa di mulut gua juga tertiup angin. Musang kuning itu tampaknya sangat percaya diri dengan kentutnya. Dan yakin aku sudah pingsan. Sambil tertawa sinis, ia melangkah masuk ke dalam gua. Tepat saat satu kakinya melangkah masuk,
Lonceng Feng Shui di atas mulut gua tiba-tiba bergetar. Saat suara denting yang jernih terdengar, tubuh musang kuning itu tiba-tiba gemetar. Seperti terpaku, ia membeku di tempat. Aku menunggu momen ini. Lonceng Feng Shui menggetarkan roh jahat. Aku tidak tahu berapa lama lonceng itu bisa bertahan. Jadi aku harus cepat. Aku membungkuk dan menerjangnya. Dengan tangan kiri, kupukulkan ukiran kayu ke kepala musang kuning itu. Seketika ia terjatuh, tangan kananku juga tidak diam. Beberapa paku kayu persik langsung kutancapkan ke tubuhnya. Musang kuning itu meronta-ronta kesakitan. Tapi bagaimana mungkin aku membiarkannya lolos? Aku langsung menindihnya dan menghajarnya habis-habisan. Akhirnya, aku memukulnya sampai pingsan. Tadinya aku ingin memanfaatkan kesempatan saat ia pingsan untuk. Tapi aku berubah pikiran. Kupikir ulang lagi. Aku hanya mengikatnya dengan tali merah. Lalu aku menamparnya beberapa kali. Dia hanya menundukkan kepala dan menutup matanya. Tidak ada respon. Sepertinya dia pingsan karena pukulan berat. Melihat ini, aku tersenyum. Aku berbisik. Lupakan saja. Tidak ada gunanya. Bakar saja. Jangan. Belum selesai. Mendengar itu, musang kuning di tanah segera membuka matanya. Menunjukkan ekspresi manja seperti manusia. Dia menatapku dengan memelas dan berkata, "Saudaraku, jabatanku di keluarga Huang sangat tinggi. Kau bisa menjadikan aku sandera. Dengan aku di tanganmu, keluarga Huang tidak akan berani menyentuhmu. Aku keturunan langsung kakek. Setelah ke-28 pamanku dan 63 sepupuku meninggal, aku akan menjadi kepala keluarga Huang berikutnya. Ini bisa dibilang orang penting di keluarga Huang." Aku malas berkomentar. Lalu aku menanyakan pertanyaanku. Mengapa kakek Huang ingin menikahi Nyonya Rubah? Dia melirik peti mati di kejauhan. Lalu berkata dengan hati-hati, "Untuk tubuh Yin 9 Nyonya Rubah, kakek telah menunggu selama 18 tahun. Untuk saat Nyonya Rubah paling lemah. Jika dia mengambil Yin murni Nyonya Rubah saat ini, kakek Huang tidak hanya akan awet muda, tapi dia mungkin juga bisa menguasai keluarga lain di hutan." Aku bertanya lagi tentang Nyonya Rubah. Musang kuning tahu nyawanya ada di tanganku. Dia menjawab semua pertanyaanku. Dia memberitahuku, 18 tahun yang lalu, Nenek Hu ketiga pernah berkata, bahwa leluhur keluarga Hu telah menampakkan diri. Seekor rubah surgawi 9 ekor muncul di timur laut. Keluarga Hu menawarkan hadiah. Siapapun yang bisa memberikan informasi tentangnya akan dianggap sebagai dermawan oleh keluarga Hu. Kakek Huang telah lama menemukan Nyonya Rubah, tetapi dia tidak memberitahu keluarga Hu. Sebaliknya, dia merahasiakannya. Mendengarkan cerita musang kuning gemuk ini, aku sedikit bingung. Kakekku pernah berkata bahwa Nyonya Rubah yang menyelamatkanku. Aku hidup karena meminum darahnya saat lahir. Lalu mengapa Nyonya Rubah menyelamatkanku? Dan mengapa dia melindungiku selama 18 tahun? Saat aku memikirkan ini, teriakan melengking tiba-tiba terdengar dari luar gua. Aku terkejut. Aku bergegas ke mulut gua dan melihat beberapa musang kuning berputar-putar di depan gua, lalu melarikan diri. Aku ingin menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. Celaka, musang kuning kecil ini pasti pergi untuk melaporkan ini. Aku kembali ke dalam gua dengan wajah muram. Menyadari perubahan ekspresiku, musang gemuk berkulit kuning itu segera menyatakan kesetiaannya padaku. Ia mengatakan semua ini tidak ada hubungannya dengannya, dan ia bisa membantuku memindahkan peti mati itu ke tempat lain. Tawaran ini membuatku agak tertarik. Membiarkanku menyeret peti mati sendiri jelas tidak realistis. Di bawah malam, seekor musang gemuk berkulit kuning menyeret sebuah peti mati dan berlari cepat di antara pegunungan. Seperti yang dikatakannya, makhluk ini benar-benar kuat, dan saat ini, ia masih terikat tali merah. Dengan beberapa paku kayu persik menancap di tubuhnya, meninggalkan lubang di dekat area pemakaman. Kami menuju ke barat, kami melewati beberapa bukit, dan sampai di sebuah kuil tua yang rusak di hutan untuk beristirahat. Musang yang menyeret peti mati sepanjang malam, kini sudah kelelahan. Ia terbaring di kuil yang rusak seperti anjing, menjulurkan lidahnya dan terengah-engah. Di dalam kuil yang terbengkalai, terdapat patung rubah dari tanah liat. Namun, patung rubah raksasa itu sudah usang dan rusak. Musang itu memberitahuku bahwa ini adalah tempat pemujaan nenek moyang Husan. Tempat ini dianggap sebagai wilayah keluarga Hu. Musang itu tidak berani menginjakkan kaki di sini dengan mudah. Atau aku bisa membawa Nyonya Rubah ini langsung ke keluarga Hu. Keluarga Hu pasti akan menganggapmu sebagai dermawan. Sejujurnya, kata-katanya membuatku sedikit tergoda. Tapi aku segera mengurungkan niat, karena aku sudah berjanji padanya untuk melindunginya selama 9 hari. Lagi pula, belum tentu dia adalah leluhur keluarga Hu. Bisa jadi malah seperti domba masuk mulut harimau. Setelah memikirkannya, aku mengambil segenggam abu dupa dari tasku, dan menaburkannya secara merata di sekitar peti mati. Lalu aku bersandar di peti mati untuk beristirahat. Musang di kejauhan masih terus mengoceh, terus membicarakan tentang pentingnya dirinya. Ia mengatakan namanya Huang Pipi, dan merupakan elit di keluarganya. Aku tahu ia takut aku meninggalkannya setelah ia membantuku.
Aku tidak menghiraukannya. Berlari sepanjang malam membuatku agak lelah. Saat ini, aku harus memulihkan kekuatanku. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Malam tiba, api unggun menyala di dalam kuil yang rusak. Huang Pipi berinisiatif untuk berburu beberapa hewan liar. Setelah mengulitinya dan mencucinya di sungai terdekat, ia membawanya kembali ke kuil dan memanggangnya di dekat api unggun. Ia tidak melarikan diri, karena aku bilang padanya, paku kayu persik yang kutancapkan hanya bisa aku yang lepaskan. Jika dicabut paksa, ia tidak akan hidup lebih dari 7 hari. Aku mengambil sepotong daging panggang dan menggigitnya. Saat itu, terdengar suara dari luar kuil. Segerombolan musang besar muncul di pintu masuk. Tatapan mata mereka yang tajam tertuju pada peti mati di sampingku. Aku merasa ada yang tidak beres. Musang-musang ini datangnya cepat sekali. Aku menjadi waspada, dan meraih patung rubah kayu di dalam tasku. Tangan lainnya meraih sebungkus abu dupa. Melihat musang-musang besar ini, Huang Pipi langsung bersemangat. Ia melempar daging panggang yang belum habis dimakannya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saudara-saudara, kalian akhirnya datang. Tidak sia-sia aku meninggalkan tanda di sepanjang jalan untuk kalian. Cepat tangkap anak ini hidup-hidup. Jangan bunuh dia." Dia menancapkan beberapa paku kayu persik di tubuhku. Aku harus membuatnya mencabutnya untukku. Belum selesai bicara, terdengar dengusan dingin dari luar kuil. Memotong ucapan Huang Pipi, "Sampah." Kemudian terlihat belasan musang, membawa tandu ke pintu kuil. Di atasnya duduk seekor musang tua yang gemuk, dengan alis kekuningan yang panjangnya lebih dari 30 cm. Tubuhnya yang gemuk 3 kali lebih besar dari Huang Pipi. Ini jelas musang terbesar yang pernah kulihat. "Kakek tua," Huang Pipi memanggil dengan tubuh gemetar. "Diam." Kakek tua meliriknya dengan jijik, dan berkata dengan mata dingin, "Jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Aku tidak punya keturunan sepertimu. Malam ini kau akan mati bersama anak ini. Di perjalanan ke alam baka, setidaknya kau punya teman." Selesai bicara, Huang Pipi tertegun menatap kakek tua. Sudut mulutnya berkedut seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang keluar. Kakek tua itu pun tidak lagi menghiraukan Huang Pipi, dan menyipitkan mata ke arahku. Ia menyuruhku menyerahkan nyonya, lalu berlutut dan meminta maaf. Mana mungkin aku tahan? Sebelum musang tua itu selesai bicara, aku melemparkan abu dupa di tanganku ke arah pintu. Saat abu dupa mengenai musang-musang di pintu, mereka langsung menjerit kesakitan dan melompat-lompat. Namun, itu tidak berlangsung lama. Kakek tua yang duduk di tandu mendengus dingin, dan meniup ke arah kuil. Seketika, abu dupa berputar balik ke dalam kuil. Hatiku langsung tenggelam. Aku bersiap untuk pertarungan terakhir. Setidaknya aku harus membawa beberapa musang mati bersamaku. Namun saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Huang Pipi yang tadinya ketakutan, tiba-tiba mengamuk, dan menerjang musang-musang lainnya sambil menjerit. Bukan hanya aku yang tercengang, musang-musang itu pun terkejut. Mereka menangkis dengan panik. Huang Pipi menyerang tanpa rasa takut. "Kalian semua." Saat ini, mata Huang Pipi merah menyala. Benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia menggigit musang-musang lain dengan brutal, sambil terus mengutuk kakek tua di pintu. "Kakek tua sialan, masih bermimpi hidup abadi?" "Mimpi saja." Sebelum kakek tua marah, Huang Pipi lalu memintaku untuk mengencingi patung tanah liat itu. "Mungkin kita bisa memanggil Nenek Agung Husan." Pada saat itu juga, patung itu diserang oleh beberapa musang kuning ganas yang bergabung dan terus menyemburkannya. Lagi pula, masih ada beberapa paku kayu persik yang menancap di tubuhnya, yang sangat membatasi kekuatannya. Huang Pipi terpental. Ia memuntahkan darah, terbaring di genangan darah, kejang-kejang, dan sekarat. Sepertinya ia tak akan lama lagi. Dan saat itu, aku hanya bisa bertaruh. Aku melemparkan beberapa koin tembaga bernoda darah ke arah patung tanah liat. Noda di koin tercetak di patung. Kemudian, sebuah pemandangan aneh muncul. Patung yang usang itu bergoyang dengan cepat. Tawa genit juga terdengar di kuil yang bobrok itu. Melihat itu, wajah kakek Huang di pintu berubah sedikit. Ia hendak memperingatkan musang kuning yang mendekatiku di dalam kuil. Tetapi bayangan patung tanah liat di kuil yang bobrok itu berputar. Ia dengan cepat melilit seluruh tubuh mereka, lalu tiba-tiba menyusut. Suara patah tulang terdengar dari dalam tubuh beberapa musang kuning. Mereka bahkan tidak sempat menjerit kesakitan sebelum dihancurkan oleh bayangan aneh itu. Bau darah amis memenuhi kuil yang bobrok. Pemandangan ini membuat musang kuning di pintu ketakutan. Banyak dari mereka bahkan gemetar ketakutan. Jika kakek Huang tidak ada di sana, mungkin mereka sudah kabur. Kakek Huang hanya menyipitkan matanya melihat semua ini, dan tidak berniat untuk ikut campur. Jelas, ia juga takut pada pendatang baru ini. Saat bayangan di bawah patung itu berputar dan bergoyang, seorang nenek tua dengan tongkat muncul dengan aneh dari dalamnya. Nenek tua itu berambut putih seluruhnya, dan memberikan kesan anggun dan mulia. Ia hanya melirik kakek Huang di pintu, lalu berkata dengan tegas, "Si tua berbulu kuning, berani-beraninya kau datang ke wilayah keluargaku tanpa permisi.
Apakah kau pikir keluargaku sudah punah? Aku mengira akan terjadi pertempuran besar. Tetapi musang kuning tua itu menatapku lama sekali. Kemarahan di matanya hampir nyata. Pada akhirnya, ia berbalik dan pergi dengan angkuh. Aku terkejut, tetapi tidak melepaskan ukiran kayu di tanganku. Karena aku tahu, orang di hadapanku ini lebih menakutkan daripada si tua berbulu kuning. Nenek Agung Husan juga menatapku. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba bertanya apa yang dikatakan Dewi kepadaku. Aku tertegun sejenak, lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dewi memintaku untuk menjaganya selama 9 hari. Setelah mendengar itu, ada ekspresi aneh di matanya saat ia menatapku. Suaranya juga sedikit melembut. Ia bilang si tua berbulu kuning itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia memintaku untuk tinggal di sini untuk sementara waktu selama beberapa hari ke depan. Tanpa menunggu jawabanku, sosoknya kembali menyatu dengan patung tanah liat itu. Setelah ia menghilang, aku menghela nafas lega. Pakaian di punggungku basah oleh keringat. Meskipun pengalaman tadi agak menegangkan, aku tidak bisa menahan rasa penasaran di hatiku. Bukankah seharusnya keluargaku tidak sabar untuk menyambut kembali Dewi Rubah? Mengapa Nenek Agung Husan tidak memaksa membawa peti mati kembali ke keluargaku? Jika dia menyerangku, aku pasti tak bisa menahannya. Saat aku memikirkan hal ini, terdengar suara erangan kesakitan dari sudut kuil yang rusak. Mencari sumber suara, aku sedikit terkejut melihat Huang Pizi tergeletak di genangan darah. Ia sudah berjuang untuk duduk, meringis kesakitan sambil gemetar. Si brengsek ini belum mati. Melihat Huang Pizi berdiri terhuyung-huyung dari genangan darah, aku merasa bimbang. Haruskah aku membunuhnya? Lagi pula, dia telah mengkhianatiku. Tapi, di sisi lain, jika bukan karena peringatannya, aku tak mungkin bisa memanggil nenek moyang Husan dengan jing asterisku. Sebenarnya, dia juga telah menyelamatkanku. Setelah Huang Pizi berdiri dari genangan darah, ia berjalan terhuyung-huyung ke arah mayat-mayat Huang Pizi lainnya. Lalu, ia langsung menelan jantung mereka. Aku menyaksikan dengan ngeri. Namun, adegan selanjutnya membuatku tercengang. Huang Pizi yang menelan beberapa jantung itu, tulang-tulangnya yang patah, sembuh dengan cepat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, Huang Pizi yang terluka parah itu kembali lincah dan penuh energi. Akhirnya, aku tidak membunuhnya. Dan aku juga membantunya mencabut paku kayu persik dari tubuhnya. Yang mengejutkan, ia tidak pergi. Ia tetap berburu setiap hari seperti biasa. Kami pun tetap diam-diaman seperti ini. Hingga malam ke-9, aku punya firasat buruk. Aku merasa sesuatu akan terjadi malam ini. Desis-desis. Saat itu, terdengar suara aneh dari luar kuil. Suara itu semakin dekat. Tak lama kemudian, aku melihat banyak pasang mata dingin di luar kuil. Selain beberapa Huang Pizi yang gemuk, juga ada segerombolan ular. 2 pemimpin mereka adalah Huang Pizi dengan seberkas bulu putih di kepalanya. Ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Huang Pizi. Yang lainnya adalah ular piton raksasa bersisik hitam sebesar tong. Melihat ini, bahkan orang bodoh pun tahu, keluarga Huang dan keluarga Liu telah bergabung. Huang Pizi berkata dengan wajah tegang. Huang Pizi itu adalah putra tertua kakek tua. Yang satunya lagi adalah adik laki-laki Chang Xie. Pertempuran sengit tak terelakkan. Tak lama, seluruh tubuh Huang Pizi berlumuran darah. Aku pun tak jauh berbeda. Ukiran kayuku telah pecah. Abu dupaku juga habis. Seluruh tubuhku penuh luka. Darah segar mengalir deras. Dengan suara dentuman keras, Huang Pizi terlempar dan menghantam dinding kuil yang rusak. Darah mengalir dari 7 lubangnya. Tidak diketahui apakah ia masih hidup. Lalu, ular piton hitam itu perlahan. Ekor Huang Pipi yang mencambukku ditarik kembali. Kedua matanya yang dingin menatapku. Aku menarik napas dalam-dalam. Saat aku bersiap untuk pertarungan terakhir, sesuatu yang aneh terjadi. Baik Huang Pipi gemuk dengan sehelai rambut putih di kepalanya, maupun ular piton hitam raksasa itu. Keduanya membelalakkan mata mereka. Dengan wajah terkejut, mereka menatapku dengan tak percaya. Lebih tepatnya, mereka menatap ke belakangku. Saat itu, aku mendengar suara-suara aneh dari belakangku. Suara rantai bergesekan dengan cepat dan keras. Rantai di peti mati bergerak. Mungkinkah nenek rubah bangun lebih awal? Saat aku secara refleks ingin menoleh, tubuhku tiba-tiba menegang. Aku bisa merasakan dengan jelas. Tubuh lembut menempel di belakangku. Napasnya hangat di telingaku. Aku tahu siapa yang ada di belakangku tanpa perlu melihat. Detik berikutnya, aku tersentak. Aku digigit lagi. Di tempat yang sama, rasa sakit yang sama. Aku bahkan bisa mendengar suara dia menelan dengan jelas. Aku sudah terluka parah. Dan sekarang kesadaranku mulai memudar. Ketika aku akhirnya sadar, hari sudah terang. Aku berbaring di dalam peti mati yang dipenuhi aroma harum. Aku mendengar sedikit gerakan di samping peti mati. Aku langsung duduk. Seluruh tubuhku masih terasa lemas. Terutama tengkukku yang masih terasa sakit. Ketika aku melihat apa yang terjadi di luar peti mati, aku tertegun. Aku melihat nenek rubah ketiga. Peti mati itu berada di tepi sungai kecil.
Nenek rubah ketiga duduk di depan api unggun. Seorang pemuda gemuk dan bulat, sedang sibuk memanggang daging buruan di depan api unggun. Nenek, coba ini, bukannya aku menyombongkan diri, tapi di seluruh keluarga Huang, tidak ada yang bisa mengalahkan keahlianku dalam barbeque. Aku, Huang Pipi, tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Huang. Mulai sekarang, aku akan mengikuti saudara Jiang. Jika dia menunjuk ke timur, aku tidak akan ke barat. Jika dia menyuruhku memukul anjing, aku pasti tidak akan memukul ayam. Aku butuh beberapa saat untuk mengingat siapa orang ini. Huang Pipi. Huang Pipi setelah berubah wujud. Tentu saja, itu bukan intinya. Intinya adalah, mengapa nenek rubah ketiga ada di sini? Dan kemana perginya nenek rubah? Saat aku memikirkan hal itu, Huang Pipi melihatku. Dia langsung berlari ke arahku dengan penuh semangat. Dia terus mengedipkan matanya padaku, memohon agar aku bersikap baik padanya. Kalau tidak, nenek rubah ketiga pasti akan menghabisinya. Aku menatap Huang Pipi dengan aneh. Dia dengan penuh perhatian membantuku keluar dari peti mati, dan membawaku ke sisi nenek rubah ketiga. Aku baru saja akan memberi hormat padanya, tapi nenek rubah ketiga sudah menghindar, seolah-olah dia tak sanggup menerima hormatku. Dia menatapku dengan ekspresi rumit, lalu dia berkata dengan lembut, "Si kuning tua dan Changsi terluka, mereka pasti tidak akan tinggal diam."